siang semuanya. Shalom. Pada siang hari ini bisa berkumpul di tempat ini. Kita bersiapkan hati kita karena kita mau memuliakan Tuhan dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap hati boleh dijamah, boleh berkati Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan kata datanglah kepadaku, hai kamu yang berdoa, lebih suka Tuhan memberikan keberkahan dan kesukaan bagimu. Amin. Amin. Kita masuk hati dulu sebelum kita mulai ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami ucap syukur buat setiap anugerah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat siang hari ini kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami ada sebagaimana Engkau memberi kami kesehatan, Engkau memberi kami kekuatan, dan Engkau yang memberikan kami setiap hal, segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan siang hari ini kami boleh dijamah oleh kebenaran firman-Mu, kami boleh dikuatkan iman kami, dan kami boleh bertemu menjadi pelaku firman-Mu. Berarti ibadah kami dari awal dengan ke akhirnya, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap ibadah dan kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama kita masuki ke dalam Tuhan. Mari kita berdiri, kita mengatakan kita masuki ke dalam Tuhan dengan hati yang bersyukur. Say
Kita mau siapkan hati kita walau kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Kita mau katakan itu walaupun banyak masalah yang kita hadapi, walaupun banyak suka duka yang kita jalani, kita percaya bahwa Tuhan beserta kita semua. Kita percaya bahwa walaupun gunung itu tak berpindah, tapi Tuhan yang punya kuasa. Kita tinggal berkata, Tuhan, kami sanggup bersamamu melewati ini semua.
tidak melihat, tetapi kuasa pekerjaan-Mu luar biasa, penyertaan Tuhan luar biasa, mujizat Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat iman yang Kau taruhkan di dalam hidup kami. Mampukan kami untuk tetap terus mendewasakan iman kami sehingga kami bertumbuh menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu. Tuhan berkati, sebentar hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan tanpa terlewatkan satupun. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas kami sehingga kami mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Yang percaya katakan bersama amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Saudara bersukacita. Amin. Ya. Kita masih dalam bulan Paskah. Ya, Yesus bangkit hidup. Senang nggak punya Tuhan yang hidup? Amin. Senang nggak? Senang ya? Nggak senang? Senang nggak? Senang ya? Kalau udah senang ya udah saya pulang aja ya. Udah happy ya? Ya saudara, kita harus bersyukur ya. Tuhan kita itu hidup luar biasa, bukan kata Alkitab saja, tetapi dalam iman percaya saya yang dulu berkata, salam sejahtera ketika aku dilahirkan, salam sejahtera ketika aku mati, dan salam sejahtera ketika aku bangkit. Ya, itulah Yesus yang kita sembah. Amin. Jadi kita bersyukur. Makanya kalau saudara ke kubur sana nggak ada kosong, ya, karena dia sudah bangkit dan naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, Bapak Ibu, saya berharap kita semua masuk ke dalam pelataran Tuhan, tidak di pinggiran saja, ya, atau di pelataran, tapi kita masuk bersama-sama di dalam persekutuan yang indah bersama Tuhan, ya, masuk ke rumahnya, bisa makan bersama dengan Tuhan, ya. Saudara, Paskah yang sudah kita lalui, ya, sebelumnya Jumat Agung, kematian Tuhan yang Dia rela untuk kita, menebus, menyelamatkan kita, bukan iseng-iseng saudara, ya, tetapi betul-betul bukti kasih-Nya yang luar biasa kepada dunia ini terutama. Makanya firman Tuhan di Yohanes 3:16, karena begitu besar, ya, kalau bahasa kerennya begitu gede kasih Babe akan dunia ini, sehingga dikaruniain anaknya yang tunggal, satu-satunya, bukan salah satu, ya. Karena begitu gedenya kasih Babe, Dia korbanin anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya diampuni dosanya, masuk ke surga. Amin. Yang percaya masuk ke surga, yang nggak percaya binasi. Makanya kudu bersyukur. Ya, saya semalam live TikTok, banyak sekali orang-orang yang dari kaum peda di sana menentang saya, ya. Ya, mereka tidak mengerti saya. Jumat Agung mengingatkan kita pada satu kebenaran dan teladan yang tidak mudah. Ya, Yesus Kristus rela menderita bukan karena Dia lemah, tetapi karena kasih dan ketaatan pada panggilannya. Kasih-Nya Tuhan yang begitu besar. Kalau kita baca ayat firman Tuhan semua dari perjanjian lama dan perjanjian baru, ujung-ujungnya kalau dicumil-cumil jadinya Yohanes 3 ayat 16. Kalau bukan karena kasih Tuhan kita binasa. Kasih itu mengalah, Bapak Ibu. Yesus kalau tidak mengalah, kita binasa. Nggak ada kita saat ini, ya saudara. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara membaca perikop firman Tuhan dalam Yohanes 11 ayat 25. Ya, kita bisa baca bersama. Jangan liatin saya, baca bareng-bareng. GRA. Ya, 3, 2, 1, Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
ia akan, barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dalam arti begini saudara, meskipun secara tubuh jasad kita nanti mati pulang ke rumah Bapa di surga, kita dikategorikan orang atau manusia yang hidup. Kematian orang Kristen mengalami satu kali kematian, saudara. Kenapa? Setiap orang percaya kepada Yesus waktu kita hidup ini seperti ini, ya, yang percaya kepada Yesus itu dikatakan kita orang yang hidup karena punya Yesus, beraktivitas, ada Yesus di dalam kita. Nah, waktu lazimnya kita meninggal pulang ke rumah Babe di sorga, itu lazimnya kita mati secara jasmani. Dan kita dibangkitkan lalu masuk ke dalam dunia orang yang hidup, bukan orang yang mati. Makanya kematian kekristenan itu satu kali doang. Nah, kalau saudara saya di seberang mengalami 3 kali kematian, saudara. Karena dia tidak memiliki Yesus, tidak memiliki juru selamat. Waktu dia hidup, sepertinya kita lihat kayak orang hidup tuh bener kesana kesini, jajan, jualan, bekerja. Kelihatannya hidup kalau kita lihat secara jasmani. Tetapi sungguh-sungguh dia itu mati karena nggak punya Yesus. Nah, waktu dia pulang, lazimnya mati, meninggal, dia masuk ke dalam dunia orang mati. Mati yang sesungguhnya. Lalu dibangkitkan, bukan masuk ke dunia orang yang hidup, dunia orang yang mati. Jadi kasihan mereka, ya, alami 3 kali kematian. Nah, saudara bersyukur, bangga kalau kita sudah hidup di dalam Yesus, kita termasuk orang-orang yang hidup, ya. Makanya hidup kita ini sangat berarti, saudara. Amin. Ya. Sungguh kita harus mensyukuri. Nah, makna kebangkitan Yesus adalah pertama bukti Yesus menang, ya. Makanya gereja lambangnya lonceng. Di mana-mana, mau Katolik kayak mau GKI itu mau apa, lambangnya lonceng. Bunyinya apa? Menang, 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 menang. Yes. Enggak? Saya bersyukur ikut Yesus, ya. Kalau saudara saya di seberang lambangnya beda, saudara, ya. Dan saya heran itu hanya di Indonesia loh yang seperti itu, ribut, ya. Tapi di negara-negara lain yang benar-benar muslimnya taat, nggak seperti itu. Di Indonesia doang yang aneh, saudara. Teriak sono, teriak sini, berantem yang mau didengar yang mana? Sangat mengganggu, ya. Justru mereka sendiri yang taat, ajarannya enggak begitu. Cuma Indonesia yang ribet, ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Ya. Itulah iman, saudara. Meskipun kita nggak lihat, tetapi kita merasakan bahwa Tuhan itu bekerja, dan di dalam iman itu ada kuasa Tuhan yang menunjukkan bahwa penyertaannya sempurna. Amin. Itulah iman. Kita bersyukur beriman kepada Yesus Kristus, saudara. Nah, salib tanpa kebangkitan adalah kekalahan. Tetapi kubur kosong membuktikan Yesus sungguh-sungguh Tuhan yang hidup. Yes. Ya, dosa, maut semua sudah dikalahkan. Dan dia hidup, dia naik, bangkit ke sorga. Mantap, saudara-saudara, harus bangga. Kalau saudara kita di seberang mengatakan salam sejahtera ketika aku lahir, itu mereka yang bicara. Ya, kalau bahasa Jermannya entar susah, saudara. Nggak apa, kapan-kapan saya ajarin, ya, bahasa Jermannya, ya. Nah, saudaraku, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Yesus menang. Makanya kita selalu menyanyikan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Makanya gereja lambangnya lonceng, menang dan menang. Itu udah ciri, ya, udah sesuatu menunjukkan perbedaan kita dengan mereka, saudara. Ya. Yang saudara yang kedua, kebangkitan Kristus, makna dari kebangkitannya adalah pengharapan. Kita punya pengharapan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Ada pengharapan sebab dia hidup. Ku tak gentar. Takut, khawatir secara manusia ada.
ya pasti ada. Tetapi kekhawatiran itu ketika kita di dalam Yesus itu lenyap, saudara. Amin. Hilang gitu. Misal hari ini kita bingung nih mau bayar utang, duit dari mana, mikir nih sampai ke persekutuan pikirannya utang. Tapi nggak di sini, di sana ya. Cara nyelesainnya gimana? Itu ada kekhawatiran, itu wajar, manusiawi. Tetapi untungnya kita tinggal di dalam Yesus, hidup bersama Yesus, kekhawatiran itu tidak merasuki kita, tidak menguasai kita. Ada penangkal, istilahnya begitu. Nah, saya waktu ditinggal almarhum Bang Jun, saya kekhawatiran sempat datang, saudara. Gimana nih Tuhan, persekutuan ini ya, mana nggak ada yang donaturin, ya modal dengkul air mata. Nanti gimana kalau saya ditangkap dan sebagainya, karena kita berurusan dengan mereka langsung loh, nggak sembarangan, saudara. Ya kemarin aja saya habis ke Jawa Barat, ada di sana sukunya, kepala suku mau ngobrol sama saya. Ya saya ladenin, orang yang minta saya datang ya nggak, kecuali saya yang datang ke sana. Saya layanin, oke Pak, siap, saya ngobrol. Nanti kelanjutannya biar Tuhan yang bekerja. Yang penting bagian saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, waktu almarhum suami saya meninggal, bingung saya. Saya mikir-mikir di mana ya Tuhan. Ya. Akhirnya saya membangkitkan semangat saya, membangunkan jiwa saya lagi. Saya baca lagi perikop kisah yang ada di Alkitab ini tentang seorang janda di Sarfat, saudara. Aduh, ini menghibur saya, saudara. Tuhan, saya bilang, kalau janda di Sarfat ditolong sama engkau, masa janda di kayu manis gak ditolong? Pasti ditolong, amin. Janda di PT pasti ditolong, saudara. Nggak mungkin enggak. Ya, itu yang saya pegang janji Tuhan, dan saya imani, saya yakin dan percaya Tuhan pasti kirim burung-burung gagak buat nolong saya. Apalagi ini saya mikirin pelayanan, pekerjaan Tuhan, bukan mikirin kantong tengah saya, bukan. Ya, tetapi Tuhan tuh dahsyat. Sampai saat ini persekutuan masih bisa berjalan. Amin. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ada aja ya. Saya pernah pelayanan di salah satu betani di Bekasi. Itu dia punya slogan gini, percaya saja, tiba-tiba ada aja. Slogannya begitu, benar juga pas saya pikir ya. Percaya aja, ya tiba-tiba ntar ada aja pertolongan Tuhan ya. Wah, besok mau persekutuan, doa nih gimana Tuhan? Atau ada yang telepon lah, Bu Eli, besok mau persekutuan ya? Iya, kuenya udah ada belum? Belum. Orang dia nanya kan saya jawab. Saya nggak minta ya kan? Ya dia tanya, saya jawab belum ada Bu. Oke deh, saya nanti kirim buat berapa orang? Ya kurang lebih cepet lah, saya bilang. Oke siap, saya kirim PO ya. Waduh, mantap, bonusin 50. Ya. Dan itu bukan saya minta. Dan saya percaya itulah burung-burung gagak yang Tuhan kirim. Amin. Sampai saat ini ya, meskipun terseok-seok, ya, tapi semua masih berjalan ke kemurahan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Amin. Nah, saudaraku, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi kita. Abraham meskipun tidak ada dasar untuk dia berharap, nggak mungkin gue mau pergi kemana, nggak tahu nih. Tapi Tuhan suruh lo pergi dah keluar. Terus gue mau kemana Tuhan? Terserah lo dah. Tidak. Tapi karena dia punya iman, percaya kepada Yesus yang merintah babi di surga, dia pergi, saudara. Hasilnya, endingnya luar biasa. Ya. Dia menjadi bapak orang percaya. Saudaraku, di dalam Yohanes 11 ayat 25 tadi, ya, akulah kebangkitan dan hidup. Karena dia bangkit, kita punya jaminan. Kematian bukan akhir, tetapi ada hidup kekal bagi yang percaya. Karena Yesus bangkit, kita punya jaminan keselamatan, saudara. Ya, saudara kalau beli TV ada garansinya, mau nggak kalau nggak ada? Pilih yang ada, bener nggak? Di kulkas ada garansinya, mau nggak? Mau. Kalau yang nggak ada, saya nggak mau. Ya, itu jaminan dunia. Apalagi ini jiwa kita. Kalau ada yang menjamin, wah luar biasa. Ya, kebangkitan Yesus memberikan jaminan keselamatan. Nggak ada nabi yang menjamin seperti ini. Nggak ada rasul yang mau memberikan jaminan, saudara.
Kita aja orang tua ya, walaupun udah dibejek-bejek sama tuh anak, orang tua udah dimaki-maki, dihina-hina, anak kita nyemplung sumur ditolong nggak? Tetap aja ditolong. Nggak mungkin kita biarin orang tua bego. Aneh kalau sampai biarinnya. Itu babe kita di surga kayak gitu, saudara. Kita yang mau nyemplung, mau nyasar, kita ditolong, saudara. Orang yang udah dipilih Tuhan, lo mau tinggalin Tuhan kemana aja tetap dicari. Balik lagi. Ya. Dulu tuh Robi Segara tinggalin istrinya, saudara. Ya. Karena dia dipilih Tuhan, balik lagi. Pada saat dia pulang ke rumah Bapak di sorga, ya, dia didandanin keren, saudara. Nggak dibikin permen. Coba kalau si Robi, ya, Robi tetap di dalam iman yang dulu lagi, repot, saudara. Ya. Pasti dibikin permen. Nah, kita bersyukur, saudara, ya. Pulang didandanin pakai jas, bener nggak? Ya. Yang perempuan cantik pakai kebaya, kayak saya nih ntar pulang gini pakai kebaya, cantik ya. Kenapa saudara harus didandanin, saudara? Karena nggak bisa dandan sendiri. Mikir. Oh, ada mayat dandan sendiri bisa nih. Terbisu ya, saudara ya. Ya, kita bersyukur, saudara, cantik, keren menghadap raja, segala raja, bener gak? Yes. Menghadapnya ke atas lagi, karena surga di atas. Iya. Dan saudara kalau pulang, saudara nggak diinterview, nggak diinterview, saudara. Bener bukan? Ya, kan capek nanya-nanyain berapa juta umat di tanah ini, ya kan? Tapi saudara pulang ke rumah Bapa di surga, apa yang kau tabur di dunia engkau akan tuai. Amin. Itu tabur yang baik, engkau akan menuai yang baik. Ya. Amin. Ya, repot kalau berjuta umat ditanya masing-masing, ya. Kan Tuhan kita maha tahu, ya kan? Dan dia mengerti segala bahasa, bukan satu bahasa saja, ya. Tapi dia mengerti seluruh bahasa, bahasa suku bangsa. Saudara, orang Jawa nggak bisa berdoa bahasa Indonesia dengan yang baik pakai bahasa Jawa, benar nggak? Makanya ada gereja Jawa. Saudara, orang Batak nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik pakai bahasa Batak, dia nggak berdoa. Makanya ada gereja Batak, ada HKBP, ada gereja Pasundan, ya, yang nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik, orang Sunda pakai bahasa Sunda. Enak, saudara. Saya orang Betawi nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik, saya pakai bahasa Betawi berdoa. Babe gue yang di sorge dikudusin di namelo, datang dah kerajaanmu sini, burapi lu ceplok sini. Gampang. Tuhan nggak memberikan kita kesusahan, bener nggak? Yes. Kenapa Tuhan nggak memberikan kita kesusahan, Bapak Ibu? Karena Tuhan maha tahu hidup manusia udah susah, makanya dia nggak mau bikin kita susah. Kalau kita susah, lu salah sendiri. Hubungan lu gimana ya Tuhan? Makanya dia kasih kelegaan, kasih tawanan, mari kepada aku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kata mari artinya, saudara terserah, silakan. Saudara mau mampir boleh, nggak mampir juga nggak maksa. Gitu. Cuman ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara diberikan kelegaan. Amin. Ya. Kita punya jaminan yang kekal, kita bersyukur, saudara, ya. Dan kematian itu bukan akhir, tetapi hidup kekal bagi orang yang percaya. Kalau nggak percaya mampus, ya. Makanya kudu percaya, percaya, ya. Yang udah punya iman kepada Yesus, apapun yang terjadi, himpitan, masalah, pergumulan yang kita hadapi, tetap punya iman yang komitmen. Sekali Yesus, tetap Yesus. Gue mau susah, mau melarat, mau dibuang keluarga, pokoknya gue tetap Yesus dah. Udah. Ya, harta dunia bisa dicari, saudara. Apa sih yang nggak bisa dibuat oleh Tuhan kita? Gampang, dalam sekejap, saudara. Tuhan pengen supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, kebangkitan. Makna dari kebangkitan Yesus adalah kuasa untuk hidup baru. Kita punya kuasa untuk hidup baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, makanya ini disitir dengan saudara kita di seberang. Hidup baru itu mereka merayakan kemarin perayaannya Idul Fitri, ya. Itu artinya lahir baru, lahir kembali, kan, kata mereka.
Nah sesungguhnya yang menyandang nama Idul Fitri sebetulnya kita. Idul Fitri itu lahir baru, saudara. Kita lahir baru, hidup di dalam Yesus. Ketika kita mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, kita dilahirkan kembali, saudara. Lahir baru itu namanya, ya. Jadi kalau saudara diucapin Selamat Idul Fitri, haleluya, amin. Kita orang-orang yang Idul Fitri, hidup baru di dalam Yesus, ya. Jangan alergi, saudara, ya. Nah, saudara, Roma 6 ayat 4, supaya kita hidup dalam hidup yang baru. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus sanggup mengubah kita, ya. Hari ini, esok sampai selama-lamanya. Kita berani, punya keberanian untuk memberitakan kabar keselamatan, punya keberanian untuk mengampuni, punya keberanian untuk memaafkan. Aduh, mengampuni itu berat, ya. Kalau cuma mulut doang, lip service doang mah gampang, prakteknya susah, saudara. Ya, udah ditolong, diselamatkan, dibawa kepada Yesus, mentung pula, ya, mengecewakan kita, rusuk dari belakang. Tapi karena saya punya pengampunan yang besar terhadap orang itu, buahnya luar biasa. Ketika dia bertobat sungguh-sungguh, bukan dia saja yang diselamatkan, tetapi keluarganya diselamatkan. Ibunya, bapaknya, neneknya semua ikut Yesus. Karena pengampunan yang kita taburkan mendampakkan orang menjadi berkat, berdampak bagi banyak orang, saudara. Amin. Saudara minta roh pengampunan sama Tuhan, ya. Memang berat, gak bisa, tapi saya bersyukur, saudara, Tuhan tanamkan roh pengampunan di dalam hidup saya. Meskipun orang menyakiti, orang mengecam, memfitnah dan sebagainya, saya nggak tahu itu ada. Tenang aja, itu nggak ada rasa dendam, sakit hati nggak ada. Dan saya tahu itu Roh Kudus yang memampukan saya, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu minta sama Tuhan, ya, supaya dimampukan. Meskipun berat memang. Tapi kalau kita mau, dia akan bekerja dan mengerjakannya, ya. Nah, saudara, Paskah itu adalah satu hal, ya, kita tahu bahwa Yesus itu hidup. Dia tidak, kalau dikategorikan nabi, dia bukan sekedar nabi, tapi nabi yang top morpotop, ya, nabi yang luar biasa. Enggak ada lawan, saya nggak ada lawan, ya. Dia tidak bisa tertandingi, ya. Jadi kita juga bisa, kalau Yesus hidup, kita juga bisa hidup dengan pengharapan dan kemenangan yang Tuhan berikan. Amin. Enak loh jadi orang Kristen punya harapan. Kalau dihitung-hitung, ya, yang banyak orang bunuh diri, orang mati, banyak kan orang seberang di luar Yesus. Ya, karena dia nggak punya pengharapan, saudara. Meskipun ada nih orang Kristen yang melakukan itu juga ada, ya, tapi bisa dihitung. Gitu, perbandingannya itu jauh dengan mereka. Orang yang di luar Yesus tidak ada pengharapan. Makanya dia cepat-cepat mengakhiri hidupnya. Karena dia merasakan hidup ini nggak berarti. Padahal hidup kita ini sangat berarti loh, Bapak Ibu, ya. Kita bersyukur, saudara. Ya, kalau kita punya pengharapan yang luar biasa, kita harus bangga. Nah, kadang memang kalau kita jalan di dunia ini, ya, hidup seperti ini, ya, tidak dipungkiri, kadang kita capek, ya. Kadang kita capek, bosan, jenuh tuh ada, manusiawi ada. Saya juga pernah merasakan kayak gitu. Tapi kalau saya ada rasa jenuh, ada rasa capek, ya saya pergi ke Ungaran, gitu, ngecas, gitu, ya, sambil refreshing, atau yang deket ke Depok, gitu, ada rumah doa di situ, gitu aja, saudara. Yang menghibur saya tuh ya diri kita sendiri, selain Roh Kudus, ya. Bukan kita pergi ke dunia malam, pemain enggak, saudara. Ya, tapi kita pergi ke rumah Tuhan. Hiburan orang Kristen, hiburan anak Tuhan kan rumah makan dan rumah Tuhan, bener gak? Makanya orang-orang Kristen dan anak Tuhan gemuk-gemuk, saudara. Harus dia nggak nyinggung di sini ada dia yang gemuk, ya, karena, ya, dia hidup berkelimpahan, bukan berkelimpahan bicara harta, enggak, saudara, ya. Karena makan terus, sono ditraktir, sini ditraktir, besok di gereja yang ulang tahun makan. Ya, pokoknya hidupnya begitu aja lah, ya. Hiburan kita rumah makan dan rumah Tuhan. Jadi jangan cari hiburan yang lain, ya. Itu hanya sesaat, ya. Kita perlu dicas, saudara, ya, seperti HP. HP kita kalau kadang-kadang sering mengalami lowbat, ya kan? Nah, itu harus dicas. Nah, iman kita, hati kita kadang merasa lelah, capek, ya. Secara rohani, aduh kayaknya takut.
saudara takut gagal, ya mau mencoba ini takut nggak bisa gitu. Tetapi saudara harus mengecas kepada Yesus yang adalah sumber power itu, Yes. saudara. Ya, ngecas kepada Yesus. Kebangkitan Yesus itu adalah sumber power, sumber kekuatan kita supaya kita dimampukan melakukan hidup menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak dari kita sendiri. Ya, untuk itu jadikan Paskah bukan saja setahun sekali. Justru seharusnya yang dirayakan meriah di Paskah. Mestinya, ya kita karena kembali Natal yang habis-habisan kita rayakan ya sampai ratusan juta gitu ya. Kita keluarin beli seragam, kadang gara-gara seragam bertengkar, repot. Nyinggung nyindir doang ya saudara. Kemarin Natal tahu ada yang berantem enggak ya? Sekarang ada sudah berantem berebutan sembako. Saya bilang, habis ibadah, tadi gimana sih? Berantem saudara gelut, jenggut-jenggutan. Ayo, gimana ini? Natalan makanan ini, malu ayo. Saya bilang, di ETC sana tuh ada. Nah, saudara, jadikan Paskah Jumat Agung itu suatu peringatan bagi kita, pengorbanannya yang luar biasa. Kalau bukan karena Yesus mau berkorban buat kita, ya kita nggak bisa saudara. Cari Tuhan mana yang mau berkorban, nabi mana, nggak ada saudara. Ini kebanggaan kita pegang ya, jangan sampai kita tukar iman kita gara-gara sembako, gara-gara nungguin si Joni nggak lewat-lewat, adek dul lewat, ya. Umur udah 40, nggak nyindir ya, 40 tahun ngejomblo, nggak ada yang naksir nih si Joni lama amat. Kebetulan ada si Udin lewat, kebetulan konglomerat, udah buat aja dah, mana aja dah urusan kan kebanyakan gitu saudara. Juga dia mama ke gereja, salah. Firman Tuhan jelas berkata terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kalau lo nekat remang-remang saudara. Jadi jangan saudara ya, saudara harus tegas sebagai anak Tuhan yang terang untuk menerangi yang gelap, saudara. Ya. Tuhan bersediakan yang terbaik buat kita. Ya, cuma kita dilatih, diuji iman kita nih, tetap berpegang kepada Kristus dan atau karena faktor ini, faktor itu tinggal Tuhan. Pesan saya saudara, waktu Tuhan gak lama lagi saudara ya. Kita sudah banyak mendengar, melihat ya nubuatan Tuhan. Biar kita terus semangat cari perkenanan Tuhan. Ibadah cuma sebentar ya. Nggak ada 2 jam, nggak ada ya, paling berapa ya, paling lama setengah jam 45 menit lah ya. Kalau di tempat ini ada suatu ibadah persekutuan, kita pergunakan saudara. Kita Senin, Selasa, Jumat udah punya kegiatan sendiri, ada waktu ibadah, kita ibadah yang pergunakan waktu yang ada ya. Kalau saya dulu sehari 5 kali saudara, yang dibaca itu terus. Coba kalau saya tanya juga, Mbak, hari ini udah makan belum? Udah, termasuk saya. Nanya lagi, Mbak, hari ini udah makan belum? Udah. Oh ya udah. Saya masuk, keluar lagi nanya, Mbak, udah makan belum? Lama-lama dia bilang, ujung gila kan? Nanya beberapa kali. Ya kan, saya dulu begitu, sudah tanya, 5 kali, 17 kali. Coba, saudara mah enak, cuma sebentar. Madepnya bebas. Utara, selatan, bahasanya enak. Lo datang nyeker boleh, pakai sendal boleh, pakai sepatu boleh, bebas. Saudara kalau nggak datang juga sama Tuhan kebangetan. Kayak nyinggung, saya nyindir aja. Saya kalau jadi Tuhan gue gampar-gampar. Kasih waktu cuma sedikit mau dapet. Tuhan udah banyak kasih buat kita ya Bapak Ibu. Gunakan waktu yang ada, semangat kebangkitan Yesus. Ya kita udah menang, kita punya pengharapan hidup baru di dalam Tuhan. Amin. Amin. Berkati. Pas. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memampukan kami terus untuk melakukannya ya Bapak. Karena firman-Mu itu berkuasa. Kami mau dibimbing, dituntun oleh Engkau. Biar Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Karena kebangkitan itulah yang mendorong hati kami semangat.
Kami punya pengharapan hidup yang pasti di dalam Engkau. Dan hidup kami diperbaharui oleh Engkau. Terima kasih Bapak, berkati persekutuan doa di sini Tuhan. Mengurus semua staf yang ada, Tuhan berkati. Terima kasih, terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak yang sudah memberikan siang hari ini. Kita tadi sudah disegarkan dengan santapan rohani. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ada yang bertugas boleh diedarkan oleh penyanyi. Sambil persembahan diedarkan, kita mendengarkan saksian usia dari Pak Jo Musika. Hey. Diri. Oh enggak. Hei anak muda, waspada terhadap pencobaan dunia. Iblis selalu menggoda, berjaga terhadap tipu dayanya. Siapkanlah dirimu dengan senjata rohanimu. Kau akan pasti menang, karena Yesus selalu besertamu. Kini saatnya bagimu melangkah berjalan mengikut kehendaknya. Jangan kau abaikan, datanglah padanya, Yesus menanti. Siapkanlah dirimu dengan senjata rohanimu. Kau akan pasti menang, karena Yesus selalu besertamu. Siapkanlah dirimu dengan senjata rohanimu. Kau akan pasti menang, karena Yesus selalu besertamu. Boleh katakan, siapkanlah dirimu. Siapkanlah dirimu dengan senjata rohanimu. Kau akan pasti menang, karena Yesus selalu besertamu. Kau akan pasti menang. Kau akan pasti menang, karena Yesus selalu besertamu. Sekali katakan, kau akan pasti menang. Kau akan pasti menang, karena Yesus selalu besertamu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak Jo untuk saksian ujiannya. Ternyata suaranya bagus Pak. Besok lihat. Udah lama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Kita akan lihat pengumuman ke 2 minggu ke depan. Udah belum? Ibadah
Rabu Nambai akan dilayani oleh Bapak Jaki Melon. Temanya Money Misteri. Wah,